Baik, selamat siang. Pada kesempatan ini saya hadir kembali lagi untuk menanggapi situasi sosial politik di tanah Papua dan juga di Indonesia. Memang Papua bukan Indonesia, tetapi kebetulan karena Indonesia menduduki tanah Papua, maka selama Indonesia menduduki tanah Papua, maka orang Papua juga merasa perlu untuk memikirkan, perlu angkat bicara tentang pemimpin bangsa Indonesia, karena siapapun pemimpin bangsa Indonesia itu dampaknya juga ikut mempengaruhi tanah Papua. Oleh sebab itu, orang Papua menganggap perlu pemimpin bangsa Indonesia itu adalah sosok pemimpin yang harus kuat dan merdeka. Dia tidak boleh tersandra oleh pengaruh mayoritas ataupun minoritas, tetapi dia harus berdiri atas idealisme dan kepentingan bangsa dan negara. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu untuk bisa memisahkan antara negara dan agama. Karena selama ini terlihat mulai dari pemimpin presiden pertama sampai presiden terakhir, semuanya tersandra oleh pengaruh-pengaruh mayoritas, sehingga penegakan hukum bahkan pengaruh TNI Polri pun ikut tersandra di dalam mayoritas dan minoritas, terutama pengaruh mayoritas di Republik ini, sehingga kredibilitas pemimpin negara maupun TNI Polri dan penegakan hukum ikut dipertaruhkan, sehingga hampir seluruh warga negara Indonesia merasa tidak nyaman hidup di negara ini, karena negara ini memelihara diskriminasi, seolah-olah hukum dan semua fasilitas di Republik ini adalah milik mayoritas. Dan ini semua kembali kepada lema atau kuatnya seorang pemimpin di Republik ini. Dan pemimpin-pemimpin ideal yang dapat kita lihat adalah dari sekian pemimpin negara Indonesia yang pernah hadir adalah hanya dapat terlihat dalam sosok figur yang namanya Soekarno. Dia adalah negarawan, ya, patriot. Dia termasuk orang kuat yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, baik pengaruh barat ataupun pengaruh timur. Beliau adalah orang yang punya idealisme. Dia berdiri kokoh pada idealisme. Nah, selain itu
masih kita temukan di dalam sosok figur yang namanya Abdul Rahman Wahid. Cuman sayangnya dia umur tidak lama untuk memimpin bangsa ini, karena kembali kepada mayoritas minoritas, akhirnya dia harus dilengsarkan sehingga dia tidak sempat berbuat banyak, berkarya banyak hal untuk republik ini. Tetapi masa kepemimpinannya dia sempat memberikan angin segar untuk orang asli Papua sehingga mereka sempat menghirup udara segar, yang kemudian Megawati naik akhirnya kembali mencengkram kebebasan orang asli Papua, sehingga kembali lagi orang asli Papua tidak dapat menghirup udara segar akhirnya. Yang hari ini dampak dari itu seperti sebagaimana yang kami lihat dinamika politik di atas tanah Papua. Dan sosok terakhir yang kami lihat adalah sosok Pace Gumilang atau pemimpin Al Zaitun. Kami rasa bahwa beliau adalah satu sosok yang memiliki idealisme. Dia juga merdeka, orang yang merdeka pikiran atas semua pengaruh-pengaruh mayoritas ataupun minoritas. Orang yang punya idealisme, orang yang nasionalisme, orang yang patriotisme, orang yang negarawan. Dan itu ada di sosok figur dari Pace Gumilang. Oleh sebab itu orang Papua menganggap atau merasa perlu untuk pemimpin Indonesia ke depan adalah harus seperti beliau, dan bila perlu beliau harus menjadi pemimpin bangsa ini. Karena orang Papua juga sudah masuk di dalam kategori minoritas. Ya, karena suara orang Papua, keinginan orang Papua semua diabaikan, didiskriminasi dan segala macam. Itu diabaikan. Indonesia sudah menduduki tanah ini dan mengeruk seluruh kekayaan alam di atas tanah Papua, tapi juga membunuh, mencuri, memperkosa, menghancurkan kehidupan kemerdekaan di orang Papua di atas negerinya sendiri. Sudah begitu, kebebasan dibungkam. Suara-suara aspirasi orang asli Papua diabaikan. Jadi bagaimana Anda bangsa ini mau dihargai kalau Anda tidak menghargai bangsa Papua yang telah memberikan kehidupan bagi bangsa Indonesia? Nah, oleh sebab itu kesadaran seluruh rakyat Indonesia dan juga tanah Papua harus perlu dibangun. Segala macam sentimen-sentimen itu harus disingkirkan. Tidak ada pengaruh-pengaruh agama itu yang candu-candu agama itu, bangsa manapun itu tidak ada negara manapun yang candu agama itu. Tidak ada cerita di dalam muka bumi ini mengalami kemajuan. Kita lihat dunia Arab sekalipun, apa yang bisa diandalkan di sana? Gitu.
India dan lain sebagainya. Semua yang bangsa-bangsa yang candu agama yang tidak bisa memilahkan mana kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan agama itu selalu hancur, selalu ada di posisi terbawah. Seperti bangsa Indonesia. Hari ini hanya bangsa Indonesia bisa bangga dengan hebat banget, pulau terbesar, penduduk terbesar, muslim terbesar, kekayaan alam terbesar. Yang kita bisa bangga-banggakan itu saja. Tetapi apa yang bisa dibanggakan dari Republik ini, dari akibat dari mayoritas tadi, pulau terbesar, penduduk terbesar, kekayaan terbesar. Kita jadi penonton di negeri sendiri kan? Ini menunjukkan bahwa bangsa ini tersandra oleh pengaruh-pengaruh agama. Singkirkan agama itu. Agama itu hanya untuk masa depan. Agama itu hanya setelah kita mati. Tapi kita lupa kalau kita sedang ada hidup di dunia ini. Orang lain, bangsa-bangsa lain sedang memikirkan bagaimana menjadi berdaulat, menjadi raja di atas uang, menjadi raja di atas teknologi, tekstil, industri, dan lain sebagainya. Indonesia masih sibuk dengan menjadi raja atas pengaruh agama-agama. Itu gula-gula politik, agama-agama itu gula-gula politik yang diciptakan hanya supaya bangsa-bangsa yang berkembang ini kamu sibuk dengan kampung gula-gula. Tidak jelas itu. Dan hari ini bangsa Indonesia dan bangsa Papua perlu figur sosok seperti Panca Gumilang. Jika cita-cita Soekarno menjadi Indonesia menjadi macan Asia itu supaya dapat terwujud, itu diperlukan sosok-sosok seperti Panca Gumilang. Nah, sekarang mayoritas itu mulai kebakaran jenggot. Bukan bangga dengan karya-karya besar yang sudah dilakukan, gebrakan-gebrakan, ide-ide dan gagasan-gagasan yang dicanangkan oleh Panca Gumilang, tapi seluruh bangsa ini serentak rame-rame untuk menjatuhkan dia, menghancurkan dia, mengkriminalisasi beliau, termasuk Pace Mahfud MD ini kadang-kadang juga tidak jelas ini. Profesor tapi dia tidak bisa memposisikan diri, bicara terlalu semangat bicara sampai semua dia mau bicara. Profesor Mahfud MD itu, kamu tuh profesor, coba penempatan diri itu penting. Mana hal-hal yang perlu kamu komentar, mana kamu wilayah kamu dan mana yang bukan wilayah kamu. Semuanya kamu mau komentar semua. Semuanya kamu mau bicara. Bicara juga yang betul boleh. Seorang profesor tapi kadang bicara juga inkonstitusional, unlogis lagi. Terutama komentar-komentar tentang Papua. Kau tahu apa tentang Papua? Saya sudah tantang Mahfud MD untuk berdialog dengan saya juga, kamu tidak pernah datang kabar. Kau takut dengan saya? Saya bukan orang sekolah, tapi sapu otak ini ada jalan. Saya berbicara itu rasional, kritis, bukan membabi buta kayak kau profesor, tidak. Jadi ini sedikit pemikiran orang Papua untuk ideal bangsa Indonesia, bahwa Panca Gumilang adalah suatu mutiara yang dimiliki oleh orang Indonesia. Jadi semua saudara-saudara yang melihat Panca Gumilang sebagai penjahat, kriminalisasi segala macam, Anda korban dari candu-candu agama. Anda kena racun supaya bangsa ini tidak menjadi bangsa yang hebat.
bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, macan Asia seperti cita-cita dari Bung Karno. Kamu menjadi candu agama, apa ya dampak, apa yang kamu sumbangkan untuk kemajuan teknologi segala macam? Hari ini dibutuhkan bukan agama yang dibutuhkan hari ini. Hari ini kita hidup di dalam dunia nyata. Dan hari ini dibutuhkan itu kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, karya-karya nyata untuk memastikan masa depan Papua, masa depan Indonesia. Dan supaya tidak menjadi mangsa dari bangsa-bangsa maju di muka bumi ini. Kamu stop buang energi waktu hanya dengan kamu urus dengan kamu barang-barang bodoh itu. Barang-barang yang tidak jelas. Ya, demikian video ini saya buat sebagai tanggung jawab moral untuk mau melihat masa depan Papua dan Indonesia yang jauh lebih baik, dan saya lihat jawaban itu hanya ada di Panche Gumilang, pemimpin Al Zaitun yang hari ini dikriminalisasi. Ini memang bangsa ini memang tidak mau melihat orang lain maju. Jadi selama kamu pelihara kamu punya penyakit-penyakit sosial itu, maka bangsa ini tidak akan pernah tercapai cita-cita Bung Karno menjadi Indonesia menjadi mercur dua dunia atau macam Asia. Begitu. Terima kasih. Salam Papua merdeka. Ingat, Papua bukan Indonesia, tetapi Indonesia yang menduduki tanah Papua. Indonesia yang sedang menginjak tanah Papua. Salam saudara.